Di balik keramaian dunia ini, tersembunyi nasib dalam gubuk sederhana yang menjadi saksi biru dari perjuanganku. Aku yang bukan terlahir dari keluarga terpandang, bukan pula lahir dari rahim berkelimpahan harta. Namun, dalam jiwaku tertanam cahaya yang tidak mudah padam, cahaya kesabaran, semangat, dan keimanan. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul, aku telah terjaga, membantu ibu bersiap menjual sayur keliling kampung. Salma, dia adalah ibuku, seorang penjual sayur keliling yang menghidupi hari demi hari dengan keringat dan doa. Dalam kelelahan, ibuku tak pernah lupa mengajarkanku tentang rasa syukur dan sabar. Meski hidup serba kekurangan, aku tetap tersenyum, menggenggam buku-buku usang yang selalu kubaca berulang-ulang, seolah-olah menggenggam harapan yang tak ingin kulepaskan. Di tengah keterbatasan hidup, aku tak pernah berhenti bermimpi. Aku ingin terus berkuliah, mengaitkan mimpi pada bintang yang senantiasa menungguku. Aku ingin menjadi cahaya bagi ibuku serta anak-anak lain yang bernasib sama denganku. Namun bagaimana bisa mimpi itu terwujud jika untuk membeli buku pun sulit? Bagaimana bisa harapan tumbuh jika hidup saja terus memberi luka? Tapi syukur, Tuhan tak pernah tidur. Doa yang lirih dari seorang hamba yang ikhlas akan selalu sampai kepadanya. Dan ketika harapan mulai redup, akan datang satu tangan yang menyentuh, satu hati yang peduli, satu jiwa yang tergerak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Udah pulang? Iya. Cucian kemarin udah kering, Bu. Udah, ini baru Ibu angkatin tadi. Mau aku bantuin ya, Bu? Enggak usah, ini masih dikit. Bu, ini ada surat dari kampus. Maaf ya, Nak. Ibu belum bisa bayarin kuliah kamu semester ini. Gak apa-apa, Bu. Mungkin ini udah jalan dari Allah. Aku akan tetap belajar, Bu. Walaupun dari buku lama ini. Ya sabar ya, Nak. Allah pasti tahu kok. Hambanya yang selalu berusaha sama berdoa. Ya, walaupun pahit rasanya. Nah, Islam itu tidak membiarkan yang lama itu tertindas. Mereka para kaum duafa, para kaum yatim, dan orang-orang lemah. Mereka itu kan beban, tapi mereka itu tanggung jawab daripada kita. Tuh kita punya zakat, punya sedekah, punya wakaf, kita bantu ulurkan tangan kepada mereka. Berusaha mereka bangkit, bukan hanya bertahan. Jadi begini Pak Ustadz, saya mempunyai data bernama Aisyah. Bisa dilihat dulu. Dia seorang yatim, anaknya cerdas, rajin, dan kami dari yayasan mengusulkan untuk memberikan beasiswa dan pelatihan untuknya. Bagaimana? Apa? Kamu serius, Rin? Aisyah yang tinggal di gubuk dekat pasar itu? Sekarang, Rin, hidup itu keras. Apa-apa harus kerja keras.
banting tulang apa segala macam. Jangan cuma minta bantuan doang. Suka kerja kali. Bantuan doang. Ya Rangga, tapi kan kamu tahu, Aisyah itu anaknya beda. Dia anaknya rajin, cerdas, dan dia juga pintar. Aku tahu dia kenapa berhenti kuliah, karena keterbatasan biaya. Jadi, gimana Rangga? Enggak, kadang orang miskin itu tidak butuh dikasihani. Mereka itu hanya butuh uluran tangan kita. Banyak kok pemimpin yang terlahir dari kesempitan. Ya sudah lah. Apa kata kalian? Aku ikut aja. Yang penting apa yang kita inginkan bisa terjadi dan bisa tersebar kepada mereka. Jadi kan kita mau ngasih data ke Aisyah itu. Kita sama Aisyah. Sini katanya suruh mana? Itu Aisyah bukan Ya. Assalamualaikum. Aisyah, Assalamualaikum. Ibu, mohon maaf, permisi. Waalaikumsalam. Ibu, ibu, ya, ada tamu ini, Bu. Siapa? Iya, ada apa ya? Kami dari Yayasan Peduli Umat, Ibu. Oh, mau ketemu Aisyah? Ada? Oh, ada. Masuk aja ya. Silakan. Terima kasih. Kak, sama nih, Nak. Ibu, makasih. Iya, silakan duduk. Ibu, permisi. Iya. Jadi Aisyah, kita berdua dari Yayasan Peduli Umat mau memberikan beasiswa ke Aisyah untuk pelatihan dan menulis komputer. Beneran, Kak. Aku bisa kuliah lagi, Kak. Iya bener Aisyah. Iya, Aisyah. Aku minta maaf. Dulu aku ada orang yang sombong karena aku merasa kuat. Dan ternyata ada orang yang lebih kuat daripada aku. Gak apa-apa, Kak. Terima kasih ya, Kak. Aku akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Dari dulu, cita-cita aku ingin menjadi guru dan juga penulis yang islami. Hidupku yang dulu hanya seorang tak punya apa-apa, membentur nasib pada usaha dan doa. Ibuku yang hanya sekedar penjual sayur keliling, yang bahkan untuk membayar uang kuliahku pun masih terengah-engah. Namun, untung saja, usaha tak pernah berpaling dariku, dan terus menuntunku pada jalan yang ditumbuhi beribu-ribu bunga yang indah, serta uluran tangan yang tak henti-hentinya membantuku untuk terus bangkit dan mengejar cita-cita meski harus terus terjatuh. Memang pahit rasanya, akan tetapi kepahitan itulah yang menjadikan aku kuat untuk menjalani hidup ini. Lihatlah, dari seorang anak miskin lahir kekuatan iman, ilmu, dan akhlak.
Inilah hasil dari kepedulian dan kekuatan Islam dalam memberdayakan yang lemah. Kita tidak bisa mengubah dunia sekaligus, tapi kita bisa menyalakan satu cahaya kecil. Dan aku ingin ikut menyalakan pelita itu. Walau datang terlambat, tapi belum terlambat untuk berubah. Dan cahaya itu bisa jadi pelita untuk dunia dan jembatan ke surga. Yang sabar ya. Amir bocor anjir. Memberikan beasiswa dan pelatihan. Ini Aisyah, kita berdua dari Yayasan Peduli Umat mau memberikan beasiswa. Jadi gini. Yuk. Ayo. Aisyah keduluan. Lu masuk aja. Gue udah melek. Belum. Buka. Diam dulu, maju. Kaget kamu. Iya, Mir. Ming. Ya kan kayak apa gitu ya, kayak kepleset mulu lidah gua. Beribu bunga. Moana, cowok Moana. Maui. Moana, cowok Moana. Mo. Akhirnya dia mau.